Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua, sehat semuanya? Oke, hari ini di YouTube channel Bapak Kiri kita akan sharing mengenai bagaimana cara menjaga pola hidup sehat ya, supaya badan kita tetap bugar, dan bagaimana caranya mengolah tubuh kita sehingga kita memiliki kebugaran atau imun dalam tubuh kita. Yuk kita lihat, kita simak juga beberapa cuplikan. Oke, yang pertama mungkin tidak asing lagi. Yang pertama adalah bagaimana caranya kita menjaga pola makan kita. Sederhananya adalah, mungkin kita sambil sharing saja, ada di komen di bawah channel ini, jadi kita juga bisa diskusi juga. Pastikan kalian menggunakan pola di mana menggunakan sepertiga fungsi lambung kalian untuk makanan, sepertiga lagi menggunakan sebagai untuk air, dan sepertiga lagi untuk udara. Jadi maksudnya dari ini, ketika kalian makan, usahakan kalian makan pada saat kalian lapar dan berhenti sebelum kenyang. Maksudnya di sini supaya si lambung itu bisa bergerak atau berfungsi secara maksimal. Supaya apa? Kalian bisa lebih berkonsentrasi. Kedua, kalian tentunya bisa lebih sehat, karena kalau misalnya terlalu banyak pun juga kapasitas lambung itu pasti akan terbatas, sehingga menimbulkan rasa kantuk, dan nanti akhirnya ketika kalian di rumah pasti males. Ini Bapak pasti males beribadah. Kenapa? Kalian bisa kekenyangan dan mengakibatkan kantuk. Yang kedua, apa sih yang dibutuhkan oleh tubuh kita? Zat-zat apa saja sih yang dibutuhkan oleh tubuh kita? Ya, di sini kita akan sedikit bahas mengenai apa aja zat yang dibutuhkan. Satu, mengenai hidran atau karbohidrat atau hidrat arang. Kedua, kalian sangat butuh lemak. Ya, perlu juga lemak, bukan berarti kalau misalnya dalam tubuh itu kita nggak perlu lemak. Lemak juga punya fungsinya sendiri. Terus yang ketiga ada protein. Tentunya itu protein yang sudah tidak asing lagi, itu makanan pokok sehingga otot kita bisa berkembang. Tentunya mineral dan garam-garam, vitamin dan air. Di dalam tubuh kita juga ada zat-zat yang dapat dibentuk dari makanan itu sendiri, baik berasal dari tumbuhan, baik berasal dari hewan, dan memang tubuh kita sangat membutuhkan asupan makanan. Maka dari itu memang yang pertama kita harus tahu aturan tubuh kita. Misalnya lambung itu harus diisi sepertiga oleh makanan, oleh air, oleh udara. Lalu kita masuk apa aja nih yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Ya tadi ada beberapa yang tadi Bapak paparkan. Dan tentunya juga asupan tersebut berasal dari makanan-makanan yang sehat. Jadi 4 sehat 5 sempurna. Apa sih Pak tips supaya misalnya kita nih di posisi situasi pandemi ini, atau misalnya kita memang secara ekonomi itu berpengaruh? Sebenarnya makanan itu udah harus mahal, tapi makanan itu kita bisa memilih mana nih yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Sederhananya kita bisa menggunakan 4T. Tips dari Bapak: tahu, tempe, telur, teri. Kalau misalnya kalian bisa sayuran, bisa kalian, kalau misalnya nggak ada sayuran, kita kalau beli sesuatu misalnya goreng ayam, sebenarnya kan nggak boleh ya, dikurangin untuk gorengan. Cuman misalnya si tambahannya suka ada sayur-sayuran atau kayak misalnya kol yang kayak itu bisa digunakan untuk bukan menggantikan sayur ya, cuman merekayasa apa saja nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh kita dari tumbuhan. Oke, yang ketiga mungkin ya, apa sih Pak dasar-dasar apa aja yang memang kita bisa kasih komposisi ya. Jadi kayak misalnya makanan pokok kita, misalnya dasarnya adalah misalnya beras,
beras ya atau nasi. Terus kita juga bisa modifikasi dengan singkong, sagu ya, terus gandum, itu bisa kita rekayasa. Jadi untuk karbohidrat itu sendiri ini sebagai edukasi juga, tidak selamanya selalu dari beras, juga ada juga dari lauk pauknya. Selain kita butuh karbohidrat, kita juga perlu protein dari hewan ya, bisa dari ayam, sapi ya, kalau misalnya lauk, ikan-ikanan, terus dari telur atau beberapa jenis makanan yang memang berasal dari hewan. Terus yang ketiga juga buah-buahan karena tidak kalah penting kalau misalnya kita butuh sifat yang karbohidrat terus protein hewani, tentunya juga kita juga perlu tambahan penyeimbang serat-serat, bisa dari sayur, bisa juga vitamin dari buah-buahan seperti misalnya kita sangat mudah sekali dapat, misalnya di sekitar kita ada jambu, nah kita bisa nyari, oh ini pokoknya buah-buahan yang memang berguna untuk tubuh kalian dan mengandung vitamin, karena apapun jenis vitaminnya yang ada dalam buah di posisi seperti ini kita harus bisa menjaga pola makan kita, jadi memang kita sangat membutuhkan. Mungkin kalau misalnya bisa dijabarkan dari jeruk, terus mangga, itu kan vitamin C-nya juga, dari pepaya. Yang sekarang kita kayak sharing juga, boleh nanti kalau misalnya di kolom komentar yang bisa nanya, atau misalnya nanti bisa via WhatsApp, atau ya misalnya nanti pada saat aplikasi Zoom sebelum kalian masuk ke aplikasi Zoom besok, apa saja sih tips selain makan, terus ada apa lagi untuk menjaga tubuh kalau misalnya kalian mengikuti pembelajaran daring dari awal Maret ya, tanggal 28 sampai sekarang. Sebenarnya kalian sudah lagi dibikin program oleh Bapak mengenai bagaimana sih menjaga metabolisme tubuh kalian di dalam situasi pandemi ini di rumah. Jadi kalian misalnya, kenapa sih harus kita bergerak 5 atau sampai 15 menit dalam, ya kalau lagi malas 2 atau 3 hari lah dalam seminggu. Itu fungsinya satu, ketika semua organ tubuh kita bergerak, kita itu akan terhindar dari penyakit degeneratif. Apa nih Pak degeneratif itu sendiri? Degeneratif itu adalah sejenis penyakit ya yang terjadi karena kita jarang bergerak. Jadi dengan kita menggerakkan tubuh kita ya, yang mau itu jadi suatu gerakan yang refleks yang diulang-ulang, itu meminimalisir terjadinya penyakit degeneratif. Sehingga contoh Pak degeneratif itu apa? Misalnya kalau kita lagi memegang satu barang, kita lakukan pegang barang itu dengan waktu yang cukup lama, terjadi gerakan tremor atau gerakan di mana si tangan itu bergerak dengan sendirinya tanpa adanya impuls atau respon dari perintah dari kita. Itu berarti kan kita minimal mengurangi dari gerakan tremor itu. Terus apalagi Pak? Ya parahnya lagi mungkin ada stroke itu otomatis ada stroke ringan, sedang sama besar ya, tinggi gitu. Jadi otomatis kalau misalnya kita bergerak terus, aliran darah bergerak, nutrisi dan oksigen bergerak, semua organ itu bergerak sebagai fungsinya, kita bisa memaksimalkan si badan itu bisa lebih ya sehat, karena ya minimal masalah fungsi gerak badan itu kita bisa terhindar. Terus yang kedua, kenapa harus ada senam? Kenapa harus kita bergerak? Karena dalam tubuh kita ada misalnya gerakan yang statis, ada gerakan yang dinamis yang kita lakukan sehari-hari seperti berjalan, berlari kecil-kecil. Itu adalah gerakan yang mungkin masuk kategori statis, walaupun misalnya berlari kecil-kecil memang intensitasnya harus rendah. Kalau misalnya intensitasnya lebih tinggi berarti masuk kategori aerobik. Nah, kalau aerobik itu sendiri itu bisa lari, bisa lompat ya, terus bisa melakukan gerakan-gerakan yang menggunakan alat itu sendiri. Misalnya kita melakukan lompatan menggunakan skipping, terus kita melakukan push up, terjadi adanya buka tutup dalam siku tangan namanya fleksi dan ekstensi, dan
hal tersebut akan memberikan stimulus pada tubuh kita, mana aja gerakan yang bisa membuat organ-organ tubuh kita bisa terlatih ya. Makanya dari itu ada beberapa tugas yang diberikan mengenai gerakan aerobik. Fungsinya apa? Untuk meningkatkan kembali fungsi tubuh kita dari yang statis menuju dinamis. Nah, mungkin kalau misalnya ada yang bisa mau tanya atau apa, bisa di kolom komen juga mengenai apa nih tips-tips lainnya selain itu. Kan dari yang pertama pola makan, kedua pola olahraga, ketiga nih yang paling mungkin masuk ya ke poin ketiga. Poin ketiga adalah mengenai sehat ya. Sehat itu menurut WHO adalah sehat jasmani, sehat rohani. Kita masuk ke materi yang lebih dalam. Baik. Sehat jasmani kita bisa dilihat dari pola makan ya, yang tadi dijelaskan, pola olahraga, pola istirahat ya, dan satu lagi yang rohani ini, kan tadi ada jasmani ada rohani, pikiran. Pikiran ini Bapak akan bahas dalam konteks kesehatan rohani. Rohani itu berarti apa yang ada di dalam kita, atau bahasanya bahasa kejiwaan. Kalau misalnya bahasa kejiwaan maksudnya psikologi. Nah, dalam konteks ini psikologi itu sendiri bagaimana caranya kita secara sederhana memetakan pikiran kita supaya kita misalnya nih, analogi seperti ini. Kalian beraktivitas secara aktif di luar. Lalu kalian berada dalam situasi di mana kalian harus beraktivitas secara aktif di rumah. Secara aktif ya. Perubahan antara aktif yang di luar dan aktif yang ada di dalam itu komparasinya harus sama. Jikalau tidak sama, otomatis akan ada jadi kesenjangan. Kesenjangan itu akan mengakibatkan terjadinya proses masalah. Nah, perubahan antara satu kesenjangan itu menjadi masalah, itu menjadikan tugas kalian bagaimana caranya kalian memetakan pemikiran itu sendiri. Contoh misalnya, kalian jangan merasa bahwa apa yang ada kalian di rumah itu adalah sesuatu yang disebut misalnya libur, atau misalnya mengunci diri sehingga kalian tidak bisa melakukan hal yang positif. Ini sangat penting. Karena apa? Percuma kalian makan bagus, olahraga bagus, pola istirahat bagus, namun secara kejiwaan atau secara rohani kalian bermasalah. Ini juga Bapak masuk poin bagaimana cara membina secara kerohaniannya. Karena apa? Kerohanian itu luas, bukan hanya agama saja. Pola pikir juga termasuk bagian dari rohani itu sendiri. Nah, dari itu kalian posisikan bagaimana diri kalian itu di rumah itu tetap produktif, seperti misalnya kalian bisa melakukan hal sederhana, merapikan ruangan, terus membersihkan ruangan. Terus kalau misalnya di situasi ya bulan Ramadan ini kalian berbanyak ibadah, ada waktu dengan keluarga. Terus kalian sekarang kita jabarkannya, ada tingkat 1, ada tingkat 2, ada tingkat 3. Bagaimana nih caranya membagi pemikiran kalian yang kelas 3 yang sudah lulus? Berarti kalian bagaimana caranya di rumah mengkonsep bagaimana nanti ke depannya setelah pandemi ini atau dalam proses pandemi ini kalian bisa mengkonsep apa yang bisa kita lakukan untuk misalnya menambah kemampuan, meningkatkan relasi, bahkan meningkatkan nilai ekonomi kelas 11. Kalian yang punya pengalaman sambil di rumah, buat laporan misalnya, atau buat sesuatu yang produktif. Kalau misalnya berhubungan dengan pendidikan yang untuk kelas 1, jelas kalian tetap harus mencari ilmu sebanyak mungkin sebagai dasar fondasi kalian untuk masuk ke kelas 2 dan ke kelas 3. Hal seperti itu jangan dirubah fungsinya. Kalian sebagai siswa lakukan pembelajaran di rumah, dan beberapa yang salah itu karena mungkin ada faktor kuota, ada faktor apa-apa, kalian bisa meminimalisir dengan cara mengkomunikasikan dengan wali kelasnya sehingga komunikasi tidak terputus. Ada beberapa tips juga, namun
Kalau misalnya kalian tidak bisa komunikasi sama sekali, ya mungkin ada beberapa pengecualian. Nah, itu bagaimana caranya mengonsep bahwa minimal kalian tugas di rumah masih sama gitu sebagai siswa. Terus kalian lakukan hal yang positif tadi, penjabaran di awal. Terus kalian bagaimana nih cara mengonsep nanti setelah pandemi seperti apa, dan lakukan hal-hal yang positif itu di rumah itu, karena pemikiran itu sangat penting ya untuk kita manage, karena kalau kita tidak manage itu akan sangat berbahaya. Nah, mungkin sedikit penjabaran dari Bapak dari beberapa poin yang tadi dijelaskan. Kalau kalian ada pertanyaan atau apa, bisa di komen kembali ya, komen. Karena satu ya, untuk Penjas itu sendiri, pembelajaran itu melihat situasi sekarang ini masuk ke dalam pembelajaran dan penugasan. Satu, kalian masuk dalam aplikasi Zoom, terus melakukan komunikasi, absensi, dan pertanyaan itu sudah masuk pembelajaran tanpa melihat YouTube, karena itu direkam. Yang kedua, kalian yang tidak bisa masuk aplikasi Zoom dikarenakan faktor kuota, faktor memang limit jumlah penggunanya cuma 25, kalian bisa buka YouTube channel ini. Nah, tugasnya kalian melakukan aktivitas ya di rumah ya, seperti gerakan-gerakan mau 3 atau sampai 5 menit, atau kalian bisa selain aktivitas kalian bisa menjelaskan pola makan yang sehat gitu, atau yang sederhana, atau tips-tips apa saja berhubungan dengan pola hidup sehat. Terus yang terakhir, kalau memang tidak ada kuota sama sekali, kalian konfirmasi dengan wali kelas. Terus kalian bisa mengirim catatan kalian berupa foto. Jadi kalian mungkin bisa teman yang punya kuota berikan informasi ini lewat YouTube ini ke temannya kalian. Dan untuk sistem penugasan tidak ada pembedaan. Kalau yang ada kuota berarti kalian punya rezeki untuk belajar secara daring, kalian maksimalkan. Yang memang belum, berarti belum siap, kalian bisa dikonversi berdasarkan dengan situasi sehingga tugasnya bisa sistem catatan. Kalian bisa mencari tentang pola hidup sehat dan bagaimana cara menjaga metabolisme tubuh di dalam situasi seperti ini, tapi di rumah ya. Nah, itu jadi boleh nanti kalian bisa informasikan ke rekannya. Mungkin sedikit itu yang Bapak jelaskan atau Bapak ya dalam acara talk show ini. Mungkin kalau misalnya ada komen atau apa, bisa di kolom komen atau di WhatsApp ya. Tentunya usahakan untuk besok kalian masuk ke Zoom dulu, berlomba dengan 25 orang dari kelas 1, kelas 2, dan mungkin kelas 3 yang mengetahui informasi ini. Mungkin gitu saja dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.